Assalamualaikum. Apa jadinya kalau seorang perempuan sederhana justru membalikan semua hinaan calon mertuanya dan berdiri lebih tinggi dari siapapun yang pernah merendahkannya? Inilah kisah Siska. Sebuah cerita penuh air mata, harga diri, dan kemenangan batin yang akan membuatmu terdiam. Sebelum kita mulai, pastikan kamu sudah tekan tombol like dan subscribe. Ya. Dan kalau kamu pernah merasa diremehkan, tulis di kolom komentar. Aku juga bisa sukses. Karena siapa tahu, cerita ini adalah cermin dari hidupmu sendiri. Selamat menyaksikan. Siska, seorang desainer grafis muda dari pinggiran kota, hidup sederhana bersama ibunya. Ia adalah perempuan yang mandiri dan berbakat, menjalani hari-harinya dengan kerja keras dan penuh syukur. Namanya mulai dikenal di dunia freelance karena gayanya yang unik dan penuh sentuhan emosional. Suatu hari, di sebuah pameran seni, salah satu karyanya mencuri perhatian seorang pria bernama Dio. Ia manajer muda dari keluarga terpandang, anak sulung dari pemilik jaringan properti ternama. Meski bergelimang kemewahan, Dio memiliki hati yang sederhana dan penuh rasa kagum pada orang yang berjuang dari bawah. Pertemuan mereka tidak biasa. Dio menghampiri meja pameran Siska, tersenyum, dan menyebut desainnya menggetarkan. Dari situ, komunikasi mereka berlanjut. Tidak butuh waktu lama, Dio mengajak Siska bertemu kembali. Kopi pertama mereka terasa ringan, tapi menoreh dalam. Dio tertawa saat Siska menceritakan kisah lucu masa kecilnya. Dan Siska terdiam ketika Dio menceritakan perjuangan menjaga ayahnya saat sakit dulu. Hari demi hari berlalu. Dio semakin yakin bahwa Siska adalah wanita yang ia cari. Seseorang yang sederhana, tapi kuat. Cerdas, tapi tetap rendah hati. Namun, bayangan keluarga Dio, terutama sosok ibunya, Bu Lestari, mulai mengusik kebahagiaan yang baru tumbuh itu. Malam itu, Dio mengajak Siska makan malam di rumahnya. Sebuah momen penting karena itu kali pertama Siska bertemu Bu Lestari. Siska datang dengan gaun sederhana warna marun yang ia beli dari hasil tabungan kecilnya. Di tangannya hanya membawa senyuman tulus dan keberanian. Begitu pintu dibuka, Bu Lestari menyambutnya dengan sorot mata datar. Tidak ada pelukan, tidak ada senyum hangat. Hanya anggukan dingin dan kalimat, "Silakan masuk." Siska mencoba tetap tenang. Ia bicara sopan, menunduk hormat, dan menjawab setiap pertanyaan dengan tenang. Tapi Bu Lestari seolah tidak peduli. Ia menyelidik penghasilan Siska, latar belakang keluarganya, dan bahkan menanyakan apakah Siska punya kendaraan pribadi. Dio yang duduk di samping mencoba menengahi, tapi sikap ibunya tetap keras. Siska pulang malam itu dengan dada sesak. Di dalam hatinya, ia sadar ini bukan akan jadi jalan cinta yang mudah. Tapi ia belum menyerah. Belum. 2 hari setelah makan malam itu, Siska menerima pesan dari Dio. Isinya hanya 2 baris. "Aku minta maaf tentang ibu malam itu. Tapi aku yakin padamu." Namun rasa tenang itu hanya sementara. Karena hari-hari ke depan akan jadi ujian terberat yang belum pernah Siska bayangkan sebelumnya. Sejak pertemuan pertama itu, hubungan Siska dan Dio menjadi tak lagi seleluasa dulu. Siska merasakannya dari cara Dio menjawab pesan yang lebih lambat, dari panggilan telepon yang semakin jarang. Tapi Siska mencoba berpikir positif. Ia yakin Dio sedang berjuang membujuk keluarganya. Namun kenyataan lebih kejam dari harapannya. Bu Lestari bukan hanya menolak Siska dalam diam. Ia mulai menyebar pengaruhnya ke seluruh keluarga besar. Setiap pertemuan keluarga menjadi ladang sindiran yang menusuk. Di acara ulang tahun adik sepupu Dio, Siska kembali hadir. Kali ini dengan blus biru tua dan rok panjang polos. Ia meminjam tas tangan dari sahabatnya agar tampil lebih rapi. Tapi begitu masuk, salah satu tante Dio langsung menyapanya dengan suara nyaring. "Wah, bajunya sederhana ya. Klasik. Dari butik mana? Atau bikin sendiri?" Siska hanya tersenyum kecil, mencoba meredam rasa malu. Namun yang paling menyakitkan adalah kalimat berikutnya dari Bu Lestari yang terdengar lirih, tapi cukup nyaring untuk ditangkap telinga Siska. Anak itu bahkan tak bisa membawa apa-apa ke keluarga ini. Tidak nama, tidak harta, tidak juga kebanggaan. Dio mendengar kalimat itu. Matanya memerah. Tapi sekali lagi,
ia hanya diam. Ia tak membela. Ia tidak berkata sepatah pun. Siska pulang dengan perasaan yang hancur. Bukan karena hinaan itu, tapi karena diamnya Dio. Ia merasa seolah sedang berjuang sendiri dalam hubungan ini. Seolah cintanya tidak punya sekutu. Beberapa hari kemudian, Siska mencoba memberanikan diri berbicara serius dengan Dio. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil yang biasa mereka kunjungi dulu. Kafe itu punya makna bagi mereka. Dulu, setiap dindingnya memantulkan tawa dan mimpi. Tapi kini, dinding itu terasa bisu. Siska memandang Dio. Matanya tak lagi berisi kehangatan. Kalau memang ini terlalu berat untukmu, aku bisa mundur, katanya pelan. Dio menggeleng cepat. Jangan. Aku cuma butuh waktu. Aku masih coba yakinkan ibu. Tapi kamu diam waktu aku dipermalukan. Aku tidak butuh kamu yang bicara padaku. Aku butuh kamu yang bicara buatku. Dio tertunduk. Siska menahan air matanya. Ia tidak ingin menangis di depannya. Saat pulang malam itu, langkah Siska terasa lebih berat dari biasanya. Seakan semesta memaksanya memilih. Bertahan untuk cinta yang belum tentu diperjuangkan, atau melepaskan demi harga dirinya. Namun sebelum ia sempat mengambil keputusan, sesuatu terjadi. Sebuah undangan makan malam dari keluarga Dio kembali dikirimkan kepadanya. Tapi kali ini bukan ajakan ramah. Ini semacam ujian terakhir. Siska tahu, dirinya akan kembali ke sarang singa. Dan kali ini, ia harus siap berdarah, atau menang. Malam itu, Siska berdiri lama di depan cermin. Gaun abu-abu sederhana yang ia kenakan tampak kontras dengan wajahnya yang penuh keraguan. Ia sempat berpikir untuk tidak datang. Tapi nuraninya berkata lain. Jika ini memang harus dihadapi, maka ia akan menghadapinya dengan kepala tegak. Dengan sedikit bedak dan lipstik tipis, ia melangkah keluar dari kamar kosnya, membawa sebuah kotak kecil berisi kue buatan sendiri. Ia tahu tidak ada tradisi membawa oleh-oleh di keluarganya, tapi ia hanya ingin menunjukkan niat baik. Sesampainya di rumah Dio, ia disambut pembantu rumah yang langsung mempersilakan masuk. Suasana ruang makan tampak ramai, dipenuhi anggota keluarga besar. Siska menunduk sopan, menyapa satu persatu. Namun tak ada satupun yang menyambut dengan senyum hangat. Saat duduk, ia meletakkan kotak kue di atas meja. Bu Lestari meliriknya sekilas. Itu apa? Tanyanya datar. Saya buat sendiri, Bu. Kue talas, jawab Siska sambil tersenyum. Oh, saya kira tamu dari keluarga biasa akan membawa sesuatu yang sedikit lebih berkelas. Ucapan itu membuat suasana beku. Siska hanya tersenyum menahan perih. Tapi belum selesai, salah satu sepupu Dio, seorang wanita muda dengan penampilan mencolok, menyahut dengan tawa kecil. Wah, kreatif juga ya. Bawa kue buatan sendiri ke acara keluarga. Simpel dan hemat. Tawa kecil terdengar dari beberapa sisi meja. Dio menggenggam tangan Siska di bawah meja, mencoba memberi ketenangan. Tapi hatinya sendiri sedang berkecamuk. Lalu datang pertanyaan pamungkas dari Bu Lestari. Jadi, kalian serius? Mau bawa gadis ini ke meja pelaminan? Dio mengangguk tegas. Saya yakin, Bu. Tapi apakah kamu sudah pikirkan? Kalau menikah dengan Siska, kamu juga menikah dengan seluruh beban hidupnya. Keluarga tanpa nama, tanpa aset. Kamu siap menerima anak seperti itu? Siska membeku. Ia merasa tubuhnya mengeras, seperti batu. Namun saat itu, ia tidak menangis. Ia justru tersenyum. Lembut, namun menggetarkan. Maaf, Bu. Saya mungkin tidak datang dari keluarga kaya, tapi saya diajarkan menghargai orang lain, tidak menyakiti dengan kata-kata. Mungkin itu yang membedakan kita. Seluruh meja terdiam. Bahkan Dio menatap Siska dengan kagum. Tapi yang mengejutkan, bukan hanya respon Siska, melainkan keputusan Dio yang datang setelahnya. Ibu, mulai malam ini saya akan keluar dari rumah. Saya akan tinggal sendiri. Jika ibu tidak bisa menerima Siska, maka saya akan menjaga hubungan ini tanpa harus menyakiti siapapun. Wajah Bu Lestari mengeras. Tapi Dio tetap berdiri. Ia menggandeng tangan Siska,
Dan malam itu mereka pergi dari rumah besar itu, meninggalkan meja makan yang tak lagi terasa seperti rumah. Namun langkah keluar itu bukanlah akhir. Justru menjadi awal dari medan baru yang lebih sunyi, lebih tajam. Karena dunia tidak hanya menilai dari keteguhan hati, tapi juga dari seberapa kuat seseorang bertahan saat harga diri mulai diuji dari semua arah. Hari-hari setelah keputusan itu terasa seperti badai sunyi. Dio benar-benar pindah dari rumah ibunya. Ia menyewa apartemen kecil di tengah kota, tempat ia dan Siska bisa memulai segalanya dari nol. Namun tak butuh waktu lama sebelum kabar itu menyebar. Dunia sosial di sekitar keluarga Dio gempar. Grup WhatsApp keluarga besar dipenuhi bisik-bisik tajam. Pihak kantor mulai mempertanyakan sikap Dio yang nekat. Dan yang paling tajam adalah diamnya Bu Lestari. Ia tidak pernah menghubungi Dio lagi sejak malam itu. Tidak satu pesan pun. Siska pun mulai merasakan tekanan dari luar. Beberapa klien mulai mundur diam-diam. Beberapa rekan kerja membatalkan proyek yang sebelumnya sudah dijanjikan. Semuanya takut terlibat dengan nama yang katanya melawan orang besar. Tapi Siska tak menyerah. Ia memilih bangkit lebih pagi. Ia mengerjakan desain demi desain dengan semangat yang berbeda. Setiap garis dan warna menjadi pelampiasan amarah dan tekadnya. Ia ikut lomba desain internasional. Dan saat hasil diumumkan, namanya ada di posisi pertama. Desain bertema, melawan batas, karyanya terpilih sebagai pemenang utama dalam kompetisi desain visual yang diadakan oleh lembaga kreatif Jepang. Hadiahnya bukan hanya uang, tapi juga peluang kolaborasi dengan merek besar. Namanya kini mulai mencuat di industri. Suatu pagi, saat Siska sedang menyiapkan teh hangat di dapur apartemen, ponselnya berdering. Panggilan dari nomor asing. Selamat pagi, saya Adrian. Kami bertemu di seminar 2 bulan lalu. Saya melihat karya Anda di kompetisi Jepang. Sangat menginspirasi. Siska tertegun. Adrian adalah pemilik agensi kreatif teknologi yang dikenal berani menggandeng desainer muda. Pria itu melanjutkan, jika Anda bersedia, saya ingin bertemu. Bukan hanya soal kerjasama, tapi juga soal cerita di balik karya Anda. Saya rasa itu lebih berharga dari sekadar visual. Mereka bertemu di sebuah kafe elegan, jauh dari sorotan. Percakapan mereka mengalir ringan. Tidak ada tekanan. Tidak ada penilaian. Adrian mendengarkan. Siska bicara. Dan di akhir pertemuan itu, Adrian berkata pelan, jika kau merasa lelah, bukan berarti kau lemah. Itu tandanya kau sedang naik level. Hari demi hari, Adrian makin sering hadir dalam hidup Siska. Dio tahu. Tapi anehnya, Dio tidak cemburu. Ia justru berkata, kalau dia bisa menghargai kamu lebih dari aku, maka kamu pantas bahagia. Kalimat itu membuat dada Siska sesak. Karena meski ia telah melangkah jauh, hatinya masih menyimpan ruang kecil yang belum sepenuhnya tertutup untuk Dio. Namun Siska tahu, cinta yang tidak diperjuangkan dua arah, hanya akan jadi beban satu pihak. Dan di tengah semua kerumitan itu, undangan pernikahan dari sahabat lama mereka tiba. Di sanalah, sebuah pertemuan tak terduga terjadi. Dio datang sendiri, tampak lebih kurus dari biasanya. Siska datang bersama Adrian, yang kini bukan hanya mitra kerja, tapi juga seseorang yang hadir dalam kesehariannya. Malam itu, tatapan Dio dan Siska bersinggungan. Ada yang patah, ada yang ikhlas, tapi belum selesai. Karena di sisi lain ruangan, Bu Lestari berdiri. Dan untuk pertama kalinya, ia akan menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri, bahwa perempuan yang dulu ia hina, kini berdampingan dengan pria yang jauh lebih kuat dari anaknya sendiri. Langkah-langkah para tamu memenuhi ballroom malam itu. Cahaya lampu gantung memantul di gaun-gaun indah dan setelan jas yang mewah. Di tengah keramaian, Siska berdiri anggun dalam balutan gaun biru tua rancangan sendiri. Di sampingnya, Adrian dengan jas abu metalik memegang tangan Siska lembut, menyapa satu persatu kolega bisnis dan tokoh penting yang datang. Malam itu bukan malam mereka. Tapi bagi sebagian orang, malam itu adalah titik balik. Karena di antara para tamu undangan, hadir sosok yang tak disangka-sangka. Bu Lestari datang bersama Dio. Ia berdiri di sudut ruangan, menatap Siska tanpa ekspresi. Siska melihat mereka.
Ia tidak terkejut. Tidak pula gugup. Ia justru tersenyum dan melangkah perlahan menghampiri. "Selamat malam, Bu," ucapnya sopan. Bu Lestari hanya membalas dengan anggukan kecil. Namun sebelum sempat bicara, Adrian ikut berdiri di sisi Siska. Dengan tenang ia memperkenalkan, "Bu Lestari, ini pasangan saya. Dan juga mitra kerja terbaik dalam hidup saya." Nada bicaranya tidak meninggi, tapi cukup untuk membuat sebagian tamu yang mendengar menoleh. Dio tertunduk. Sementara Bu Lestari menahan diri agar tidak menunjukkan kekesalan di wajahnya. Beberapa tamu mendekat, termasuk Bu Sarah, ibu dari Adrian. Wanita berwibawa itu merangkul Siska hangat di depan semua orang. "Saya bangga punya menantu sepertimu. Kamu tidak hanya kuat, tapi juga bersinar dengan caramu sendiri." Ucapan itu membuat suasana hening. Tak ada sindiran, tapi rasa malu terasa menelusup diam-diam ke wajah Bu Lestari. Tak lama setelah itu, Adrian membawa Siska ke tengah keramaian. Ia memperkenalkannya kepada investor, desainer dari luar negeri, bahkan jurnalis media nasional. Setiap orang yang diajak bicara Adrian, melihat Siska bukan sebagai mantan kekasih orang kaya, tapi sebagai karya yang berdiri sendiri. Dan malam itu, ketika semua lampu redup dan hanya cahaya lampu sorot yang menyinari panggung utama, Adrian mengambil mikrofon. "Saya ingin mengucapkan terima kasih pada orang yang selama ini berdiri di samping saya. Wanita yang dulu direndahkan karena latar belakangnya, tapi kini berdiri sejajar dengan siapapun di ruangan ini. Dialah fondasi dari banyak karya yang kalian lihat hari ini. Dialah Siska." Tepuk tangan bergemuruh. Siska tak bisa menahan air mata haru. Namun senyumnya tetap tenang. Dan di sudut ruangan, Dio masih berdiri mematung. Matanya tak lepas dari panggung. Sementara Bu Lestari perlahan berjalan keluar dari ballroom. Di luar, angin malam mengacak rambutnya yang mulai beruban. Ia berdiri sendiri di pelataran hotel, menyadari bahwa semua yang ia banggakan dulu, kini hanya menyisakan ruang kosong. Beberapa minggu setelah acara itu, sebuah artikel viral tersebar di media sosial. Isinya tentang perjalanan Siska dari desainer pinggiran kota, hingga menjadi tokoh inspiratif yang kini membuka beasiswa untuk perempuan muda tak mampu yang ingin belajar desain. Di dalam foto itu, terlihat Siska tersenyum bahagia, berdiri bersama Adrian dan seorang anak kecil yang memegang sertifikat lomba desain pertamanya. Anak itu adalah Rafa, buah hati mereka. Di sisi lain kota, Dio melihat artikel itu dari layar ponselnya. Ia duduk di meja makan besar rumahnya, masih bersama Bu Lestari, masih dalam rumah yang sama, tapi jauh dari rasa bahagia. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Bu Lestari berkata lirih, "Maafkan Ibu, Dio. Sepertinya kita yang kalah. Namun semuanya sudah terlambat, karena hidup telah berjalan. Dan Siska sudah sampai jauh, lebih jauh dari yang pernah bisa ditebak siapapun. Dengan cinta, dengan keberanian, dan dengan hati yang tidak pernah tunduk pada hinaan. Aku tak lagi ingin hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan. Aku memilih untuk hidup dalam cahaya keberanian. Karena terkadang keadilan tidak datang dari kemarahan, tapi dari keberanian untuk melepaskan dan melangkah." Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini. Jika kamu merasa terinspirasi, bantu channel ini berkembang dengan klik like, tulis pengalamanmu di komentar, dan subscribe untuk cerita nyata penuh pelajaran hidup lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.